Selamat pagi semuanya, saya Mas Parmen Senturi ingin menjelaskan tentang konsep pengakuan akuntan pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi dengan dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra dan Pak Gandhi Wahyu Maulana Zulma. Investasi adalah upaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Modal bisa berupa uang atau sumber daya yang lain. Dengan berinvestasi, orang berharap bisa mendapatkan manfaat di masa yang akan datang. Sekolah dan kuliah, misalnya, dapat dianggap sebagai investasi karena Anda menginvestasikan waktu Anda, sumber daya, dengan harapan mendapatkan gelar dan pekerjaan yang baik setelah lulus atau masa depan. Jenis-jenis investasi terbagi menjadi dua. Investasi dapat digolongkan berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama, investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek memungkinkan Anda sebagai investor mendapatkan keuntungan dalam kurun waktu 1 tahun hingga 3 tahun. Dengan begitu, Anda memperoleh keuntungan dengan lebih cepat. Yang kedua, investasi jangka panjang. Berbeda dengan investasi jangka pendek, investasi jangka panjang membutuhkan waktu yang lebih lama agar dapat bisa menikmati hasilnya. Anda bisa mendapatkan keuntungan dalam waktu 3 tahun, 5 tahun, atau belasan hingga puluhan waktu yang akan datang. Manfaat investasi. Berbeda dengan financial freedom atau kebebasan finansial adalah kondisi ketika Anda passive income dan dapat memenuhi kebutuhan dan gaya hidup Anda. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, meraih financial freedom. Yang kedua, meningkatkan kekayaan dan nilai aset. Manfaat dan tujuan dari investasi selanjutnya adalah meningkatkan kekayaan dan nilai aset yang Anda miliki. Suku bunga yang dapat ditawarkan oleh investasi bisa menambah kekayaan dan memiliki ini. Yang ketiga, melindungi kondisi finansial dari inflasi. Berdasarkan sejarah, inflasi rata-rata Indonesia mencapai 8,2% per tahun. Jika Anda menabung di bank, uang yang Anda simpan lama-lama akan habis karena bank hanya menyimpan atau memberikan return sebesar 0,5% hingga 1,5% per tahun. Yang keempat, memenuhi kebutuhan yang memerlukan biaya besar. Sudah dibahas sebelumnya bahwa investasi jangka pendek dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, sementara investasi jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang. Tujuan investasi berdasarkan pengertian yang telah diulas pada paragraf ini atas. Kegiatan untuk menanam modal ini mempunyai beberapa tujuan, manfaat, bentuk, dan jenis yang Anda perlu ketahui. Salah satu tujuan investasi yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan suatu usaha. Yang kedua, mendapat pemasukan tetap. Yang ketiga, berkurangnya saingan. Yang keempat, jaminan dalam berbisnis. Investasi pada entitas asosiasi dan ekuitas anak atau SAK etap. Investasi secara umum dapat didefinisikan sebagai bentuk penyerahan modal kepada suatu entitas tertentu. Pada umumnya, hubungan antara entitas dipengaruhi oleh investasi dalam bentuk saham. Hal ini dikarenakan saham merupakan salah satu komponen yang masuk dalam kelompok ekuitas. Jadi, laba maupun rugi akan ditanggung oleh investor yang menanamkan dananya melalui saham. Besar kecilnya jumlah saham yang dimiliki akan dipengaruhi oleh jenis hubungan antara investor dengan penerbit saham. Hal ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, entitas asosiasi. SAK tetap mendefinisikan entitas asosiasi sebagai suatu entitas, termasuk entitas bukan perseorangan terbatas seperti persekutuan, di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dari joint venture. Yang kedua, entitas anak. SAK etap mendefinisikan entitas anak sebagai suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan, keuangan, dan operasional dari suatu entitas sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut. Metode biaya dan metode ekuitas pada investasi saham.
Saham merupakan salah satu instrumen ekuitas pada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Saham adalah bentuk kepemilikan dari modal yang dimiliki perusahaan. Pada pembukuan perusahaan, sebagai investor akan memunculkan akun investasi saham pada pelaporan keuangannya. Namun, PSAK sendiri sudah mengatur mengenai pola pencatatan investasi yang akan dimasukkan pada laporan keuangan. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut. Yang pertama, kepemilikan saham kurang dari 20% adalah metode biaya, 20% sampai 50% adalah metode ekuitas, dan di atas 50% adalah konsolidasi. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.